Penolakan kerja, percintaan, judul skripsi, hingga penolakan lainnya memang sangat menyebalkan. Tak hanya kamu yang merasa kesal dan marah, tapi semua orang pasti mengalaminya. Pada video kali ini, Mimin akan membahas tentang satu topik sensitif, yakni bagaimana sih cara yang paling tepat untuk mengatasi emosi ketika mendapatkan penolakan dan tips supaya tidak tersinggung agar tidak sampai putus asa dan depresi. Ayo masuk ke pembahasannya. Pertama, kamu perlu menerima penolakan tersebut dan rasakan emosi yang timbul. Tidak dipungkiri jika penolakan akan memunculkan perasaan campur aduk. Emosi, sedih, marah, kecewa, merasa tidak pantas, dan banyak efek lainnya. Namun, kamu jangan sampai menekan emosi-emosi tersebut dan menghindarinya. Jangan membohongi diri kalau kamu sedang kecewa. Dengan mengakui perasaan marah ini, kamu tidak akan menciptakan ruang sesak dalam diri. Alih-alih meremehkan perasaan tersebut, tapi pahamilah bahwa apa yang kamu rasakan ini merupakan bagian dari pengalaman yang normal. Dalam psikologi dikenal sebagai konsep self-compassion, yakni sikap berbelas asih ketika diri menghadapi kesulitan. 2. Sebaik mungkin pikirkan dirimu terlebih dahulu. Jangan jadi lebih jahat karena menghakimi dirimu sendiri. Dalam ilmu psikologi, sangat penting untuk memiliki growth mindset, yaitu keyakinan bahwa setiap kemampuan dan kecerdasan bisa dikembangkan melalui upaya dan tindakan. Dengan menerapkan refleksi yang positif, kamu bisa lebih mengenali di area mana saja yang perlu diperbaiki dan dikembangkan. Kamu tidak akan terjebak dengan rasa bersalah yang berlebihan dan menyakitkan. Cukup orang saja yang memberimu luka, jangan dirimu sendiri. 3. Jangan ambil secara keseluruhan dan beranggapan bahwa dirimu yang menyebabkan adanya penolakan ini. Seringkali penolakan sangatlah menyakitkan untuk diri kita, apalagi ketika kamu sangat berharap mendapatkannya. Karena itulah, kamu akhirnya menganggap penolakan adalah cerminan diri secara keseluruhan. Padahal, penolakan seringkali terjadi bukan karena kekurangan pribadi, namun karena berbagai faktor yang tidak bisa kalian kontrol. Dalam teori psikologi, ada sebuah konsep yang menyatakan bahwa manusia cenderung fokus pada dirinya sendiri sebagai penyebab dari sebuah kejadian. Saat kamu mengalami penolakan, hindari sebisa mungkin jebakan tersebut. Keempat adalah belajar untuk tenang dan mengelola emosi secara bijak. Ketika ditolak, reaksi kebanyakan orang adalah marah, sedih, dan kecewa. Namun, penting untuk tidak langsung beraksi dan mengutamakan ketenangan supaya emosi tidak langsung meledak. Meski ingin sekalipun, ambil waktu untuk menarik nafas dalam, tenangkan diri, dan pikirkan langkah yang selanjutnya. Reaksi yang terlalu emosional hanya akan memperburuk situasi dan menutup peluang kebaikan yang ada di depan mata. Kendalikan diri kamu. Cara kelima adalah jangan biarkan diri tenggelam dalam keterpurukan. Semua manusia itu pernah mengalami yang namanya penolakan, dan itu tidak bisa dihindari. Lantas, dengan adanya pengalaman tersebut, apakah kamu harus terus membawa dirimu ke kondisi yang semakin sulit dan sedih? Jawabannya, jangan, karena waktumu terlalu berharga untuk terus terkekang dalam sangkar. Kamu perlu bangkit dan membawa langkahmu ke arah yang lebih baik. 1 penolakan akan membuatmu kecewa, 2 penolakan akan membawamu ke kekuatan, dan 3 penolakan akan menjadikanmu pribadi yang kokoh. Cara berikutnya adalah kamu bisa bercerita dengan orang terdekat dan dapat dipercaya. Biasanya, ini dalam lingkup keluarga ataupun teman. Dengan bercerita tentang apa yang kamu rasakan, hati akan terasa lebih plong dan beban sedikit terangkat. Kamu bisa memperoleh nasihat yang mungkin belum terpikirkan sebelumnya, dan percayalah ini sangat membantu. Nantinya, teman atau keluargamu juga akan memberikan dari sudut pandang lainnya yang bisa menjadikanmu lebih termotivasi untuk melangkah dan mengambil keputusan. Terakhir, yang paling berat dan butuh berlatih adalah sabar, kuat, dan jadikan penolakan sebagai motivasi untuk bangkit. Ketika kamu tertolak, kamu mungkin akan merasa buntu dan menghakimi dunia tidak berpihak denganmu.
Namun, perasaan tersebut hanya boleh sampai di lidah saja. Jangan lakukan hal-hal yang merugikan diri sendiri agar tidak menyesal. Kuncinya adalah kamu harus tetap sabar dan mau mencari solusi supaya bisa keluar dari masalah tersebut, menguatkan bahu supaya tidak merasa tertekan dan menjadikan kegagalan tersebut sebagai motivasi untuk bertumbuh. Tidak mudah memang, tapi cobalah. Mengalami yang namanya ditolak itu memang sangat menyakitkan. Bahkan, sekelas orang-orang yang memiliki pengalaman pun pasti merasa kecewa dengan situasi tersebut. Lantas, semuanya akan tetap baik-baik saja ketika kamu memiliki mindset yang kuat dan berkembang. Jadikan semuanya sebagai pelajaran, ambil sisi baiknya, dan tetap fokus dengan perkembangan diri kalian. Sampai jumpa pada video yang berikutnya.